Setelah sebulan penuh berpuasa, tiba saatnya kita semua merayakan hari kemenangan Lebaran. Ngomong-ngomong soal Lebaran, tentunya ada perbedaan antara zaman dulu dan yang sekarang ya. Penasaran kayak gimana? Nah, berikut ini ada beberapa momen yang memperlihatkan suasana Lebaran di Indonesia di zaman dulu. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sholat Id. Merayakan Lebaran memang nggak lengkap kalau kita nggak menjalankan sholat Id di pagi hari, nggak terkecuali pada tahun 1942 lalu. Walaupun belum merdeka, tetapi situasi yang diperlihatkan hampir sama seperti yang terjadi sekarang ini. Saat tahun itu, penduduk Indonesia menyelenggarakan sholat Id tidak hanya di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan yang luas. Walaupun saat itu kondisi Indonesia terbilang masih mencekam karena belum terbebas penuh dari penjajah, tapi penduduk Indonesia begitu antusias menyambut Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, dengan berkah kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama adalah langkah kerukunan di bawah pimpinan Kainipon, sudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Karena selamat dunia kita dan akhirat kita sungguh-sungguh setia supaya selamat hal keadaan yang kita maksudkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adem banget yang lihatnya. Lagu Lebaran. Saat perayaan Lebaran, tidak hanya tradisi unik saja yang memeriahkan suasana Idul Fitri, namun juga ada lagu-lagu khas yang biasanya menggema saat momen tersebut. Salah satunya lagu berjudul Hari Lebaran. Pernah dengar lagu ini nggak? Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Ya, rata-rata penyanyi di Indonesia pasti pernah membawakan lagu ini. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya lagu ini siapa yang menciptakannya? Jawabannya Ismail Marzuki. Beliau ini seorang maestro musik Indonesia. Lagu ini sudah diperdengarkan sejak tahun 1950-an. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dan karena lagu ciptaan Ismail Marzuki ini pula, kalimat Minal Aidin wal Faizin pun populer hingga saat ini. Setahun sekali naik tram listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Lebaran di desa. Semua umat muslim dari seluruh penjuru wilayah memang memiliki tradisi unik untuk menyambut hari raya Lebaran, nggak terkecuali di pedesaan. Ya walaupun mungkin masih minim fasilitas atau teknologi, tapi penduduk desa nggak kehabisan ide untuk menciptakan ritual-ritual unik yang bisa dilakukan untuk menyambut Lebaran. Salah satunya pawai obor ini nih. Dari dulu hingga sekarang ini, rupanya pawai obor ini kerap kali dilakukan penduduk desa. Ya walaupun hanya bermodalkan obor yang terbuat dari batang bambu, dan pada saat itu juga kondisi sekitar gelap karena masih minim penerangan, tidak mengurangi antusias mereka untuk berkeliling kampung. Tradisi kampung itu merembet ke perkotaan loh. Bahkan hingga saat ini gak sedikit masyarakat melakukan ritual obor. Bedanya sih kalau sekarang ini mereka gak hanya menggunakan obor, melainkan kendaraan yang telah dihias semenarik mungkin sesuai tema Lebaran. Keren juga. Lebaran di kota. Cara orang kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Walaupun belum adanya teknologi yang canggih, tapi atmosfer Lebaran begitu terasa saat kita melihat video satu ini yang memperlihatkan suasana hari Lebaran di tahun 1950-an. Di sini terlihat situasi kota Jakarta begitu ramai oleh penduduk, mulai dari mereka yang ramai-ramai pergi ke pasar untuk membeli berbagai keperluan di hari Lebaran. Banyaknya kendaraan jadul yang memadatkan kondisi jalan raya dan masih banyak lagi yang lainnya. Gak kalah seru sama suasana Lebaran yang sekarang ini ya.
Soekarno berlebaran. Sejak zaman dahulu, rupanya pemimpin negara kerap kali melaksanakan sholat Idul Fitri di ruang publik bersama masyarakat luas. Nggak terkecuali Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kala itu, di tahun 1955, dengan setelan jasnya dan peci yang menjadi ciri khasnya, Presiden Soekarno rutin melaksanakan sholat Id setiap tahunnya di lapangan Banteng. Ia pun terlihat berada di saf terdepan untuk melakukan sholat Id berjamaah. Acara TV. Gak kayak sekarang ini, zaman dulu stasiun televisi yang dimiliki Indonesia hanya TVRI. Karena menjadi satu-satunya tontonan masyarakat di eranya, dalam perayaan Lebaran, stasiun TV tertua ini pun menampilkan acara menghibur sekaligus mendidik bertajuk Operet Papiko setiap tahunnya. Papiko dan TVRI mempersembahkan sebuah opereta karya Cipta Titus Puspa. Sana Lebaran, sini Lebaran. Halo, 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 halo. Artis-artis yang mengisi acara ini pun terdiri dari artis papan atas seperti Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Elvy Sukaesih, dan masih banyak lagi. Iklan. Gak hanya acara televisi yang bernuansa Ramadan ataupun Lebaran, beberapa iklan produk di televisi pun juga ikut melancarkan iklan yang bertemakan Ramadan ataupun Lebaran. Hari ini kita puasa, menjalankan perintah agama. Kita sahur bersama Indomie. Walaupun cuma iklan yang punya tujuan untuk menarik para penonton untuk membeli produk-produknya, tapi iklan-iklan tersebut syarat dengan ilmu yang bisa jadi pelajaran untuk penonton yang melihatnya. Aku bikin ketupat yang enak. Jadi kangen puasa zaman dulu ya. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita bersuka gembira. Mudik. Sekarang ini masyarakat memang telah dipermudah untuk melakukan kegiatan mudik. Apalagi jika daerah yang dituju di kawasan Pulau Jawa, masyarakatnya bisa dengan cepat sampai tujuan dengan melintasi jalan tol Cipali. Sebelum ada tol Cipali seperti sekarang ini, masyarakat khususnya di tahun 1995 harus merasakan kemacetan panjang di Jalan Pantura Cirebon. Untuk mengurangi kemacetan, aparat keamanan pun membatasi kuantitas kendaraan dan hanya kendaraan pengangkut tertentu yang diperbolehkan lewat jalur tersebut. Untuk mencegah kemacetan lalu lintas pada hari-hari mudik Lebaran tahun ini, pemerintah telah melakukan pelebaran ruas jalan di beberapa lokasi. Pada Idul Fitri tahun 1995 ini, kepadatan diperkirakan akan meningkat 10 hingga 15%. Mulai tanggal 27 Februari hingga 4 Maret, jalur Pantura tertutup bagi semua jenis kendaraan umum. Peta jalur alternatif sebanyak 10.000 eksemplar akan dibagikan pihak kepolisian di Tol Cikampek pada tanggal 27 dan 28 Februari. Kue Lebaran. Sekarang ini memang banyak yang menjual kue dalam kemasan kaleng ataupun kue kering homemade lainnya. Tapi zaman dulu nih, masyarakat Indonesia nggak kenal tuh kue-kue seperti yang saat ini hits. Mereka lebih sering menyuguhkan camilan Lebaran itu untuk para tamu berupa kue tradisional seperti kembang goyang, semprong, rengginang, dan masih banyak lagi. Di tempat kalian masih ada nggak? Sungkeman. Kalau zaman dulu nih, setelah selesai sholat Id, masyarakat akan berkumpul di rumah seseorang yang dituakan dan mereka akan melakukan tradisi sungkeman. Setelah itu, kebanyakan anak-anak kecil akan berkumpul di tanah lapang untuk bermain bersama-sama. Bedanya dengan sekarang, ya kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk mengucapkan selamat Lebaran via sosmed atau chatting. Dan saat berkumpul bersama saudara, lebih disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin. Buktinya kalian sekarang lagi megang handphone kan? Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawin.